Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada video kali ini Miss akan menjelaskan mengenai sistem bimbingan TA petugas akhir kita dalam satu semester ini. Insya Allah kita akan ketemu walaupun secara daring ya, kita akan berinteraksi atau melalui bimbingan online. Oke. Tapi sebelumnya Miss ingin memperkenalkan diri dulu. Nama itu adalah Miss Mike Amelia. Kalian bisa panggil Miss Mike. Mungkin sebagian kalian sudah ada yang kenal. Kenapa biasa dipanggil dengan Miss Mike? Itu sebenarnya kalau untuk background S1 and S2-nya itu Miss adalah bahasa Inggris. Jadi kalian bisa panggil Miss Mike atau boleh juga panggil Ibu Mike. Tapi biasa lebih akrab itu panggil Miss Mike. Oke. Untuk semester ini kalian insya Allah akan Miss bimbing sebagai pembimbing 2 atau asisten pembimbing. Jadi pembimbing satunya sudah ada. Nah, untuk bimbingan keduanya itu insya Allah Miss akan membantu membimbing kalian untuk menyelesaikan tugas akhir kalian dalam semester ini. Oke, ada beberapa hal yang akan Miss jelaskan mengenai sistem bimbingan kita pada semester ini. Sebelumnya Miss akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi asisten pembimbing. Itu adalah membantu pembimbing satu dalam memoles ya istilahnya, atau merapikan TA kalian. Nah, seperti itu dia. Jadi dalam segi teknis atau dalam segi keilmuan di bidang komputernya atau sistem informasinya itu mungkin lebih diarahkan oleh pembimbing satu. Nah, kalau untuk bimbingan dengan Miss mungkin itu lebih dari segi teknis penulisan, bagaimana cara kalian membuat backgroundnya, format penulisannya, bagaimana kalian berbahasa dalam membuat sebuah karya ilmiah. Nah, mungkin lebih ke sana. Namun kalau untuk lebih ke ilmuannya kalian bisa diarahkan oleh pembimbing satu. Oke. Nah, dalam bimbingan skripsi online, berhubung kita masih pandemi, itu kita nanti akan menggunakan via Google Classroom dan juga WA Group. Ya. Kalau untuk link Google Classroom nanti akan Miss share melalui WA grupnya. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang akan Miss sampaikan. Google Classroom ini nanti fungsinya itu kalian mengirimkan file atau proposal yang telah selesai kalian buat. Kemudian nanti di sana akan Miss kasih feedback atau revisi ya, yang mana yang akan kalian kerjakan, yang akan kalian revisi. Nah, untuk pertama itu kalian silahkan kirimkan proposal yang sudah kalian buat, yaitunya bab pertama saja. Untuk bimbingan pertama kalian kirimkan bab 1 judul, berikut langsung ke bab 1 semuanya, dan juga ditambahkan dengan daftar pustaka. Jadi bab 1 dan daftar pustakanya sudah harus ada untuk proposal pertama, bimbingan pertama. Nah, kemudian kalian kirimkan via Google Classroom. Kemudian nanti Miss akan mengirimkan feedbacknya itu, namun Miss akan mengirimkan feedbacknya itu langsung ke WA Group ya, langsung ke WA Group biar fast respon nanti, biar kalian bisa langsung cek hasil revisi kalian sudah atau belumnya. Itu nanti Miss mengirimkan feedbacknya langsung ke WA Group. Nah, namun kalian mengirim proposal atau tulisannya itu ke Google Classroom, oke? Kemudian nanti akan Miss konfirmasi siapa yang sudah direvisi atau siapa yang telah selesai revisi, nanti akan Miss kirimkan ke WA grupnya. Jadi seperti itu bimbingan kita ya. Jadi setelah kalian revisi, itu kalian beri judul revisi pertama. Nah, seperti itu dia, revisi pertama. Berapa kali kalian sudah melakukan revisi, kalian bikin judul revisi pertama. Jangan lupa kalian buatkan judul filenya itu, yang pertama itu adalah revisi pertama. Misalnya seperti itu, revisi pertama, kemudian buatkan nama. Udah cukup seperti itu saja ya, revisi pertama kemudian nama ya. Kalau untuk pertama kali, proposal pertama kali
kalian gak usah bikin ke revisi ya. Berarti minggu depan atau jika kalian sudah selesai menulis bab 1 dan juga ada daftar pustakanya, silahkan kalian boleh langsung kirimkan ke Google Classroom. Cukup filenya itu ditulis dengan file nama kalian saja. Nah, kalau sudah ada balasan dari Miss Mika, Miss akan kirimkan ke WA grupnya. Kemudian silahkan kalian revisi. Kemudian setelah kalian revisi, ya, kalian kirimkan lagi ke Google Classroom. Nama filenya adalah revisi pertama, kemudian buatkan namanya. Nah, siapa namanya gitu. Nah, kemudian nanti kalau sudah, berarti nanti akan Miss cek lagi, kemudian Miss kirimkan lagi ke WA grupnya, berarti itu adalah revisi kedua. Nah, kalau revisi kedua artinya nanti kalian juga menulis filenya itu seperti itu nanti untuk mengirimkannya ke Google Classroom. Kalian buat di awalnya itu adalah revisi 2, buatkan namanya. Jadi jelas ini revisi keberapa, ini keberapa. Nah, seperti itu dia. Nanti Miss kirim lagi, seperti itu proses sistem bimbingan kita nantinya. Nah, walaupun ini menggunakan sistem daring, namun kalian yang perlu kalian ketahui adalah lihat komen atau review dari Miss nanti di setiap revisinya. Dan komen atau reviewnya itu jangan kalian hapus, artinya cukup diedit aja di bagian revisinya itu, kalian buatkan di bawahnya. Jadi Miss kelihatan ini udah direvisi atau belum. Jadi jangan dihapus lagi note-nya, jangan dihapus lagi catatan yang Miss berikan di revisinya tadi. Jadi cukup kalian tambahkan di bawahnya. Berarti kemudian kalian buatkan kata oke, sudah direvisi. Oke, bikin aja oke. Kalau sudah direvisi bikin aja oke. Jadi ada kata note yang Miss buat tadi, ada catatan yang Miss buat, kemudian kalian revisi di bawahnya, kemudian kalian bikinkan oke, seperti itu. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Jadi catatan dari Miss itu tidak terhapus. Nah, udah kelihatan kalian udah memperbaiki atau belum, seperti itu dia untuk catatannya ya. Kemudian untuk ini satu lagi tanda tangan. Kalau misalnya nanti ada kalian udah mau maju sidang atau tanda tangan bimbingan ya, nanti Miss akan berikan tanda tangan digital, tapi catatannya adalah kalian tidak boleh mensalahgunakan tanda tangan digital yang akan Miss berikan nanti. Artinya seperti ini. Misalnya kalau Miss bilang oke, ini udah bisa ditanda tangan. Misalnya kalian butuh tanda tangan yang mana, misalnya kalian harus konfirmasi dulu. Kalian harus mengkonfirmasi dulu via WA group. Jadi jangan dijapri ya, tidak ada yang menjapri karena ini akan slow response sekali kalau misalnya japri untuk bimbingan atau segala macamnya. Silahkan kalian di WA group aja untuk mengkonfirmasinya. Jadi misalnya kalau ada yang perlu ditandatanganin, kalian konfirmasi dulu, Miss saya mau butuh tanda tangan untuk ini. Kalau udah Miss bilang oke atau ACC, silahkan kalian ambil tanda tangan yang Miss berikan, digital yang Miss berikan, kemudian kalian pastikan dengan catatan ya harus ada izin ya, harus ada izin atau persetujuan Miss bilang oke, boleh diambil tanda tangan ini dan kalian boleh pastikan seperti itu ya. Itu catatannya untuk penggunaan tanda tangan. Jadi tidak ada yang menyalahgunakan kepercayaan yang Miss kasih untuk penggunaan tanda tangan digital. Nah, seperti itu dia. Jadi kalian silahkan nanti lakukan seperti itu ya, dengan catatan ada ACC oke dari Miss. Oke. Kemudian jangan lupa untuk download panduan terbaru TA ya. Download panduan terbaru TA. Perhatikan formatnya, outline-nya, bagaimana penulisan hurufnya, bagaimana kerapiannya. Jadi jangan alineanya seperti apa, kalian harus bikin itu rapi, secantik mungkin ya. Kalian bikin rapi, kalian bikin sesuai dengan formatnya. Kalian pelajari lagi panduan TA terbaru. Oke, jadi satu kali lagi Miss tekankan ya.
jangan ada yang menyalahgunakan kepercayaan untuk atau menggunakan tanda tangan yang digital yang Miss berikan. Jadi harus ada izin atau konfirmasi. Kalau ada yang ketahuan menyalahgunakan, nanti itu akan berakibat fatal bagi tugas akhir kalian. Ingat ya. Oke, kita kembali lagi ke bimbingan TA. Nah, di sini yang perlu Miss tekankan adalah pembuatan background atau latar belakang permasalahan. Nah, kebanyakan dari mahasiswa itu membuat background ini yang paling sulit sekali ya. Membuat background itu yang paling sulit sekali. Yang perlu kalian ketahui dalam membuat latar belakang dalam sebuah TA itu adalah bentuk format atau formnya itu adalah seperti piramida terbalik. Artinya dari yang general, dari yang umum dulu, kemudian mengerucut ke bagian yang khusus. Kalian jabarkan dulu hal yang general, baru kalian mulai jelaskan detail dari permasalahan atau judul yang akan kalian angkat. Apa masalahnya, bagaimana temuan yang kalian temukan di lapangan. Nah, seperti itu dia. Jadi jangan dari hal yang khusus ke yang umum ya. Dari hal yang umum dulu kita buat, baru kita masuk ke hal yang khusus. Seperti itu dia. Jadi kalau membuat background itu sama seperti kalian misalkan seperti kita makan nasi misalnya. Kita ingin meneliti tentang ikan yang ada di dalam makanan yang akan kita makan. Misalnya itu judul penelitian kalian, meneliti tentang ikannya misalnya. Nah, ini ada sepiring nasi, kalian jelaskan dulu. Sepiring nasi itu terdiri dari apa saja? Terdiri atas menu makanan utamanya itu nasi yang makanan utamanya. Dia ada menunya, ada lauknya. Kalian jelaskan isi nasi itu, isi piring itu ada apa aja. Ada nasi, ada lauknya, ada sambalnya, kemudian ada sayurnya, misalnya ada kerupuknya, misalnya kemudian apa yang ada di dalam satu piring nasi itu yang kalian jelaskan secara general terlebih dahulu. Kalian jelaskan secara umum terlebih dahulu. Kemudian kalau kalian ingin meneliti mengenai ikannya misalnya, berarti kalian langsung masuk ke menu lauk pauknya. Nah, di dalam satu piring nasi itu ada lauk pauknya itu apa? Ada misalnya ikan, ada telur, ada ayamnya misalnya. Yang mana yang mau kalian makan misalnya. Nah, kalian jelaskan dulu ya, kalian jelaskan dulu lauk pauk yang ada di dalam nasi tadi, yang khusus untuk lauk pauknya. Kalau tadi kan general ya, ada nasinya, ada lauk pauknya, ada sayurnya, ada kerupuknya yang ada di dalam piring. Nah, sekarang kalian jelaskan bagian yang lauk pauknya aja. Ya, itu yang akan kalian bahas. Bagian lauk pauknya ini aja apa? Nah, mungkin kalian bisa jelaskan yang lauk pauknya ini di sini ada 3 nih, ada ikannya, ada ayamnya, ada telurnya misalnya. Kemudian bagian mana yang akan kalian makan? Misalnya kalian nggak suka telur dan suka ayamnya, cuman kalian mau ikannya aja. Ya udah, kalian setelah itu kalian bahas mengenai ikannya. Nah, kemudian udah kalian masuk ke ikannya, kalian bahas rincian apa yang ingin kalian teliti di bagian ikannya tadi. Ikannya gimana sih rasanya, asin, asam, atau gurih, atau apa misalnya, seperti itu. Baru kita bahas mengenai ikannya tadi. Jadi kelihatan dari sepiring nasi, kemudian ada lauk pauknya, kemudian masuk ke menu ikannya, kemudian masuk ke rasa ikannya, dan detail apa permasalahan yang ada dalam ikannya. Seperti itu juga kalian dalam membuat sebuah tulisan dalam background of the problem dari sebuah tugas akhir nanti. Jadi kelihatan, jadi jangan bolak-balik strukturnya dari yang umum ke yang khusus, terus khusus yang umum, bolak lagi ngomong itu padahal tadi udah diomongin. Nah, jangan seperti itu. Jadi kelihatan strukturnya, kelihatan logical valensinya di situ ada. Seperti itu dia. Ya. Kemudian satu lagi yang perlu kalian ketahui dalam background of the problem, dalam background permasalahan itu minimal Miss mau kalian harus memasukkan itu seminim-minimnya itu ada 3 kutipan pendukung di dalamnya. Jadi nggak hanya membahas atau mengulas tentang background, seminim-minimnya ada 3 kutipan ya, 3 kutipan. Lebih juga lebih bagus. Jadi
seminim-minimnya ya. Oke, walaupun kutipan nanti ada di bab 2 untuk pendukung atau referensi teori, namun kalau dalam untuk background kita butuh kutipan untuk membahas, misalnya ini kita ngomong berdasarkan apa gitu, permasalahannya itu berdasarkan apa, misalnya kalian masukkanlah 3 seminim-minimnya itu kutipan yang ada di dalam background. Miss maunya seperti itu, jadi ada landasan yang kuat ketika kita membuat sebuah background. Seperti itu dia. Oke, jadi itu dia kutipan yang harus ada di dalam background of the problems. Jadi bedanya nanti kalau di bab 2 itu kutipan itu masing-masing subjudul itu kalian harus melampirkan minimal 2 source atau 2 kutipan. Jadi usahakan jangan hanya satu paragraf saja dalam satu pembahasan, misalnya tentang metode penelitian, tentang teori ATK atau teori pembukuan misalnya. Jangan hanya satu paragraf saja, usahakan seminimnya itu ada 2 paragraf, dan di dalamnya itu usahakan ada kutipan di dalam sub judul yang akan kalian buat dalam tulisan kalian tadi. Jadi semakin banyak kutipan yang ada di dalam TA yang kalian buat itu semakin bagus. Nah, jangan lupa gunakan Mendeley ya, gunakan Mendeley always. Kemudian untuk tahun kutipan itu gunakan 5 tahun terakhir. Berarti kalau tahun 2022 berarti kalian boleh gunakan kutipan itu tahun 2017. Berarti teori yang kalian gunakan itu up to date ya. Jadi gunakan 5 tahun terakhir. Kemudian jangan lupa dalam setiap sub atau chapter yang kalian buat itu ada kesimpulan di paragraf terakhir. Simpulkan apa kesimpulan kalian tentang tulisan yang kalian buat di atasnya. Jadi sehingga tulisan kalian itu tidak ngambang atau ada ujung pangkalnya, seperti itu dia. Oke, jadi seperti itu cara membuat tugas akhir. Kemudian satu lagi yang perlu ditekankan dalam background, membuat sebuah background ini artinya sama seperti kita mencarikan obat. Nah, misalnya kalian sakit, apa obatnya, apa solusinya. Nah, misalnya di suatu toko belum mempunyai sistem informasi dalam pembuatan pelaporan jual belinya dengan menggunakan belum terkomputerisasi misalnya. Nah, bagaimana, apa obatnya? Jadi kalian membuatkan sistem informasinya itu seperti apa. Jadi itu yang akan kalian buat dalam backgroundnya. Jadi dalam sebuah background itu ada general, kemudian kalian masuk ke permasalahan, kalian paparkan fakta-fakta yang ada di lapangan itu seperti apa kenyataannya di lapangan, kelemahan-kelemahan di lapangan itu apa, kemudian kalian tawarkan solusi dengan menggunakan judul yang kalian angkat di dalam background of the problem tadi. Nah, seperti itu isi dari background of the problem ya, atau latar belakang permasalahan, sehingga jelas nanti ini TA kalian ini fungsinya itu atau utility-nya itu untuk apa, advantage-nya itu untuk apa. Jadi jelas butuh apa di lapangan, itu butuh apa solusi yang kalian tawarkan, kelihatan di sana. Jadi jabarkan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian jabarkan pula solusi yang kalian tawarkan dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Seperti itu background of the problems ya. Oke. Nah, berikut akan Miss kasih contoh salah satu judul TA mahasiswa yang sudah publish di salah satu jurnal. Kalian boleh jadikan ini sebagai resource ya. Oke. Baik, kita lihat ke contoh ya. Kita lihat contoh artikel atau tugas akhir yang sudah menjadi jurnal dalam sebuah jurnal artikel terakreditasi ya. Tapi ini jurnal ya, ini bukan tugas akhir, tapi ini sudah menjadi sebuah jurnal. Nah, kita lihat di sini ada judulnya Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Kerupuk Kusari berbasis web di Putra Suganda Rohayati, Karawang. Nah, di sini ada latar belakangnya. Berarti kan judulnya di sini kita lihat variabelnya adalah
rancang bangun ya, rancang bangun. Kemudian ada sistem informasi, kemudian ada penjualan kerupuk Kausari berbasis web Putra Suganda, ya kan? Itu adalah variabelnya. Artinya apa? Artinya di sini penjualan kerupuk Kausari ini sebelumnya itu bermasalah dan kita perlu mencarikan solusi atau obatnya. Jadi bagaimana, apa fakta yang terjadi di lapangan, kita jabarkan di latar belakangnya ya, kita jabarkan di latar belakangnya. Apa permasalahan sebelumnya yang ada di penjualan kerupuk Kusari ini? Bagaimana sistem informasinya di sana? Kemudian apa temuan yang ada di lapangan di sana? Sebelumnya permasalahannya itu wajib ada di dalam latar belakangnya, sehingga nanti kita akan menawarkan solusinya, yaitunya kita akan membuatkan rancang bangun sistem informasi untuk supaya penjualan kerupuk Kausari ini lebih teratur bagaimana penjualannya, seperti itu dia. Nah, di sini kita lihat latar belakangnya itu kita bisa mulai dari perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Kemajuan teknologi telah merambah dan mempengaruhi perubahan pada semua aspek kehidupan bla 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 bla. Kita jabarkan dulu secara umum. Kemudian baru kita masuk ke salah satunya permasalahan bisnis yang tidak lepas dari peran perusahaan adalah peran perusahaan dalam mengelola data dan penjualan ini permintaan dan pengelola permintaan pasar sehingga dapat melayani pelanggan secara maksimal. Nah, mengelola data penjualan dalam satu usaha menjadi hal yang penting katanya ya. Oke. Nah, permasalahan ini terjadi pada PT Putra Suganda Rohayati. Apa yang terjadi di sana? Dalam sistem pendataan dalam laporan keuangannya masih dilakukan secara konvensional. Kemudian karena itu mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan laporan masuk dan laporan keluar. Kemudian serta banyak barang yang hilang, kurang lengkapnya pendataan administrasi, laporan bukti transaksi pembelian dan pemasaran masih belum mengenal sistem online. Nah, seperti itu. Ini kita jabarkan dalam permasalahan yang ada di dalam background. Kemudian baru kita bikinkan conclusion atau paragraf penutupnya. Berdasarkan permasalahan yang di atas, maka penulis mengusulkan solusi untuk permasalahan yang terjadi, yaitunya dengan bla 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 bla. Apa manfaatnya, apa kelebihan dari solusi yang kita tawarkan tadi. Nah, kalau perlu kita lampirkan di sini kutipannya. Kemudian kita jabarkan rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalahnya itu bagaimana membuat sistem informasi penjualan kerupuk berbasis web di PT Suganda Rohayati Karawang. Nah, seperti itu dia rumusan masalahnya. Tujuan penelitiannya adalah merancang sistem informasi penjualan kerupuk ya, untuk manfaatnya apa, kemudian ruang lingkup penelitian itu seperti apa, metodenya kalian sesuaikan dengan metode yang kalian gunakan sesuai dengan judul kalian masing-masing. Misal di sini ada metode wawancara, misalnya siapa yang akan kalian wawancara, kalian jelaskan di sini. Misalnya ini mungkin yang kalian wawancara itu adalah pimpinannya atau stakeholdernya atau karyawannya. Kalian tuliskan di sini metode wawancaranya itu mewawancarai siapa. Kemudian kalau kalian lakukan metode observasi, misalnya apa yang kalian observasi? Kalian jelaskan di dalam metode observasi di sini. Apa saja yang kalian observasi di sana, kemudian bagaimana dan apa yang kalian dapatkan dalam selama observasi itu. Itu metode penelitiannya kalian jelaskan. Nah, kemudian ada metode studi pustaka atau library research, kalian jelaskan. Di sini mungkin pakai jurnal atau artikel website atau studi pustaka yang ada di kampus, buku-buku yang ada di buku perpustakaan kampus BSI misalnya. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Nah, ini yang Miss maksudkan tadi, minimal dalam masing-masing sub ini ya, sebaiknya seminim-minimnya itu kalian usahakan minimal ada 2 kutipan. Kalau yang dalam di sini ini hanya 1 ya, ada si tanggang saja. Minimal itu usahakan 2 dalam 1 tinjauan pustaka ini, minimal 2 kutipan. Nah, itu dia. Ini ada sistem informasi, kemudian ada penjualan. Silakan kalian sesuaikan dengan judul kalian. Nah, seperti itu dia.
Ingat kalau misalnya itu dari buku, jangan lupa untuk mencantumkan page-nya ya, atau halamannya. Nah, ini dia. Jadi itu untuk tinjauan pustaka. Kemudian bab kedua atau tinjauan pustaka ini lebih baik di sini sebelum hasil dan pembahasan. Ini kekurangan dari jurnal ini ya. Sebelum hasil dan pembahasan ini, kalian buatkan satu kalimat, satu paragraf penutup dari bab 2 kalian tadi. Nah, itu dia paragraf penutup atau paragraf kesimpulannya. Kemudian baru kalian masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, dalam hasil pembahasan silahkan kalian jabarkan sesuai dengan judul TA kalian. Nah, ini untuk gambar dan diagram, silahkan kalian sesuaikan. Kemudian nanti, nah setelah bab 3 atau pembahasan, ini juga di atas penutup ini ya, ini kekurangannya juga. Di atas penutup ini buatkan 1 atau 2 paragraf penutup sehingga tidak mengambang ya, atau tidak menggantung skripsi yang kalian buat. Jadi di dalam penutup, di atas penutup ini harus ada sebaiknya itu paragraf penutup. Ingat ya, seperti itu dia. Kemudian yang berisi tentang kalian ambil saja conclusion atau kesimpulan dari hasil dan pembahasan kalian di atas paragraf penutup ini gitu. Kemudian di bagian penutup itu ada kesimpulan dan saran. Nah, isi dari kesimpulan adalah apa hasil temuan yang kalian dapatkan, atau apa hasil jawaban dari rumusan permasalahan yang udah kalian buat tadi. Jadi itu hasil kesimpulannya. Nah, seperti itu dia isi dari kesimpulan. Kemudian ada saran. Nah, berdasarkan apa yang sudah kalian lakukan di lapangan, apa sih saran yang ingin kalian lakukan? Apa sih saran yang ingin kalian ungkapkan untuk peneliti setelah kalian, atau mungkin untuk pengembangannya dari kekurangan penelitian kalian? Nah, seperti itu dia. Misalnya seperti ini sarannya, perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem informasi penjualan kerupuk berbasis web sehingga dapat menunjang dalam proses pengolahan data yang cepat dan akurat misalnya. Atau apalagi misalnya kira-kira saran yang ingin kalian buat terhadap TA yang ingin kalian lakukan. Kemudian ini jangan lupa ya, daftar referensi ini harus menggunakan Mendeley ya, harus menggunakan Mendeley dan juga tahunnya adalah 5 tahun terakhir. Oke. Nah, jadi seperti itu bimbingan TA atau bimbingan tugas akhir kalian. Nah, jadi nanti usahakan TA kalian ini bisa terbit di dalam sebuah jurnal. Nah, kalau TA kalian terbit dalam sebuah jurnal, itu akan menjadi poin tersendiri bagi riwayat penelitian kalian. Ya, jadi ada nanti kirim jurnalnya itu disubmit ke jurnal yang terakreditasi ya. Oke. Nanti kita bicarakan untuk penerbitan jurnalnya untuk setelah kalian selesai sidang. Sebelum kalian selesai sidang juga boleh. Nanti kita bicarakan untuk bagaimana sistem terbit jurnalnya. Oke. Jadi seperti itu dia sistem bimbingan selama 1 semester ini sama Miss Mika. Artinya begini ya, kalian sebenarnya nggak perlu melakukan bimbingan itu harus harus 8 kali, enggak. Kalau misalnya kalian lakukan aja sesuai dengan saran-saran yang Miss buat tadi tanpa revisi atau apa, misalnya sekali 2 kali udah bisa langsung ACC, bisa jadi kalau sudah dikerjakan masukan-masukan yang sudah Miss bicarakan tadi mengenai latar belakang, kemudian mengenai penulisan, bagaimana cara membuat rumusan masalahnya atau bagaimana kutipannya. Nah, kalian buat saja seperti yang Miss sarankan tadi. Kalian kalau perlu kalian catat poin-poin yang Miss jelaskan tadi, kemudian kalian checklist ini udah belum, ini udah belum. Nah, kalau misalnya itu bersih 1 atau 2 kali bimbingan,
Oke, udah layak untuk ACC, langsung Miss ACC. Nah, jadi kita nggak perlu bimbingan sebanyak 8 kali atau 10 kali dan berkali-kali sekalipun. Kalau misalnya itu udah ACC dan udah bagus, it's okay ya. Oke, mungkin itu yang ingin Miss sampaikan untuk tesis, untuk bimbingan atau teknis skripsi atau tugas akhir kita. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut saja pertanyaannya melalui forum WA grup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.